بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat kita dan dimuliakan oleh Allah. Patutlah kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah, yakni adalah sholat Idul Adha secara berjamaah. Walaupun kondisi musibah yang menimpa bangsa dan dunia masih belum sepenuhnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat takwa kami sampaikan khususnya buat pribadi dan umumnya kepada segenap jemaah sholat ini. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti takwa sesungguhnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Buat syariat ibadah bulan Dzulhijjah yakni kurban dan ibadah haji syarat dengan nilai tersendiri. Paling tidak ada 5 nilai yang bisa kita ambil dan kita hikmah. Pertama adalah nilai tauhid, bahwa dalam ibadah haji maupun ibadah kurban merupakan perintah dari Allah. Dan kita tidak boleh kemudian melakukan sebuah protes sedikit ketika dalam ibadah haji. Kenapa harus mengelilingi Ka'bah? Kenapa harus melempar jumroh? Kenapa harus melakukan lari-lari baina Safa wal Marwah? Kemudian di dalam ibadah kurban, kenapa harus memotong hewan ternak, bukan memotong hewan buas? Kemudian kenapa harus sapi, unta, bukan ayam? Itu semata-mata adalah karena perintah Allah, maka nilai ketauhidan bisa diuji. Hanya orang-orang yang beriman yang kemudian dia mau melaksanakan. Tetapi sebaliknya kalau dia tidak beriman, tidak akan melaksanakan. Maka kalimat yang pantas adalah diucapkan pada surat Al-An'am ayat 162 itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua apa yang kita lakukan ini pasrahkan penuh dengan keikhlasan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk di dalam surat Al-Baqarah disebutkan sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan maka kita taat. Karenanya keikhlasan ibadah kurban yang sudah menjadi tuntunan khususnya bagi sahibul kurban jangan dikotori oleh perasaan-perasaan menggerutu karena tidak mendapatkan daging atau tidak mendapatkan tulang, maka nilai kurban itu akan menjadi hilang, sangat sia-sia. Kita sudah berkorban bisa uang dengan harga 3,5 juta. Kemudian setelah ibadah kurban selesai, kita masih memikirkan kenapa daging saya kebagian sedikit, maka nilai ibadah kurban kita adalah percuma. Lebih baik tidak usah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah dalam ibadah kurban dan ibadah haji ada nilai sosial.
ketika pelaksanaan ibadah haji, Allah memerintahkan semua umat di seluruh dunia untuk memakai pakaian yang sama, yakni disebut pakaian ihram. Tidak memandang dari bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa manapun, semua memiliki pakaian sama yang disebut dengan pakaian ihram. Yang kedua, di sini kita diperlihatkan betapa banyak perbedaan di antara sesama umat manusia di dunia. Ada yang sholatnya tanpa takbir, ada yang rukunya lama, ada yang sujudnya lama, ada yang bersolat sambil bergerak. Itu semua ditunjukkan oleh Allah supaya kita untuk menghargai sesama di antara manusia. Jangan merasa paling benar, bahwa sungguhnya Allah menciptakan dari awalnya adalah umat wahidah, tetapi kemudian setelah berbagai macam cara terjadilah pandangan-pandangan yang berbeda. Di situ nilai-nilai sosial kita diuji oleh Allah untuk saling menghargai perbedaan pendapat, kemudian menghilangkan rasa egoisme kita, kesukuan, kebangsaan. Karena sesungguhnya di mata Allah adalah manusia yang paling mulia itu hanya adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah telah menciptakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, baik bentuk laki-laki dan perempuan di antara kamu sekalian. Wa ja'alnakum, kemudian menjadikan syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Di akhir ayatnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dalam ibadah kurban pun sama, ada nilai-nilai sosial, bahwa daging kurban yang kita lakukan itu tidak semata-mata hanya dimakan oleh kita, tetapi dibagi. Berbagi dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah surat Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Pertama, daging kurban itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama untuk sahibul kurban, sebagian lagi untuk wa at'imul ba'isal faqir, untuk orang-orang fakir. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tad. Daging kurban itu bisa dimakan oleh sahibul kurban, kemudian wal qani'a, dan kerabat-kerabat yang tidak pernah meminta-minta, tetangga dan sebagainya, hanya tolak. Kemudian baru berikutnya wal mu'tad, orang yang meminta. Jadi orang yang berkurban punya jatah. Orang di sekitar sekeliling kita, masyarakat, ada hak. Kemudian masyarakat sekitar yang meminta-minta pun ada hak. Cuma kemudian wajibnya bagi orang yang berkurban jangan menuntut lebih dari sepertiga, khawatir nilai kurbannya tidak sah. Kemudian yang kuat ainul qani'a, kerabat, tetangga dan seterusnya, wal mu'tad, dan orang yang minta-minta. Jangan merasa kemudian kok kenapa saya mendapatkan kebahagiaan sedikit, orang lain yang banyak. Percayakan sepenuhnya sama panitia. Insya Allah panitia juga akan amanah. Apapun yang kita terima itulah rezeki kita. Jangan kemudian kita menuntut lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon untuk bisa diberikan perhatian bahwa panitia sudah bersusah payah. Maka hargailah apa yang dilakukan oleh panitia dalam kegiatan kurban itu. Yang ketiga adalah nilai yang terkandung dalam dua ibadah adalah nilai syukur. Haji adalah patut, ketika kita mendapatkan panggilan ibadah haji, patutlah kita syukur. Sebab dari sekian juta umat Islam, dari sekian miliar umat Islam, belum tentu orang mendapat panggilan ibadah haji. Walaupun dia kaya, belum tentu. Walaupun dia pintar, belum tentu. Tapi ketika Allah memanggil, walaupun dia miskin, dia jauh, pasti akan terlaksana ibadah haji. Salah satu bukti, banyak orang kaya di Indonesia pada tahun ini, banyak orang pintar. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki, tahun sekarang tidak ada yang berangkat ibadah haji.
itu patut kita syukuri ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Maka perintahnya pun berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau dalam ibadah haji diawali dan diakhiri dengan kata Allah. Yang pertama ayatnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, karena Allah. Diakhiri wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi awalnya ada Allah, akhirnya kepada Allah. Itu yang ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah kurban. Patut juga kita syukuri yang merasa berkurban. Kenapa? Karena Al-Quran Allah menggandengkan untuk ibadah kurban itu dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kalimatnya dalam surat Al-Kautsar itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Bapak Ibu mungkin barangkali tidak terasa. Dari semenjak kita bangun tidur, kita bisa membuka mata, itu adalah nikmat. Kita bernapas, kita bisa mandi, itu adalah nikmat. Kita sehat, itu nikmat. Kita bisa membaca, itu nikmat. Kita bisa makan, itu nikmat. Kita bisa mencari nafkah, itu nikmat. Kita bisa mendapatkan rumah, itu nikmat. Kita punya kendaraan, itu adalah nikmat. Tapi Allah tidak ingin mengambil semuanya, hanya sekedar untuk fasholli li rabbika wanhar. Meminta kita adalah untuk sholat, wanhar, dan berkurban. Setahun tidak sedikit, tidak besar, hanya sekitar 3,5 juta. Kenapa tidak mau berkurban? Pantas kalau kemudian Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Hakim, man kana lahu sa'atun wa lahu dhuhr fala yuqribanna musalla. Barang siapa yang mempunyai keluasaan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, maka kata Rasul, jangan mendekati musolaku. Setidaknya Rasul sudah memberikan aba-aba bahwa orang tersebut bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul sepanjang hayatnya tidak pernah meninggalkan kurban. Rasul pernah kurban unta sampai 100. Beliau memotong sendiri, tetapi sampai 63 baru kemudian diserahkan ke sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Nabi Ibrahim pernah berkurban sampai 1.000 ekor domba. Kenapa kita tidak mau berkurban? Padahal 1 tahun hanya 1 kali. Inna a'tainakal kautsar. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat adalah nilai napaktilah sejarah. Peristiwa ibadah haji ada nilai sejarah dari mulai zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi Ibrahim, dan disempurnakan pada Nabi Muhammad. Bagaimana pelaksanaan ibadah tawaf itu adalah perintah Allah kepada Nabi Adam. Bagaimana sa'i baina Shafa wal Marwah ada sejarahnya. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh suami Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah yang tandus dengan putranya Ismail, dia melakukan perjalanan untuk mencari air baina Shafa wal Marwah, tidak ditemukan. Baru setelah 7 kali balikan dia menemukan air Zam-Zam. Maka kemudian dijadikan sebagai ritual ibadah haji. Balang jumroh bukan hanya sekedar melempar batu, tetapi punya nilai historis sendiri. Ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan pengorbanan terhadap putranya Ismail yang dicintai, digoda oleh setan. Godaan setan bukan hanya datang kepada Nabi Ibrahim, tapi kepada putranya Ismail, kepada istrinya Siti Hajar. Ketiga-tiganya melakukan pelemparan terhadap setan itu. Maka dikenallah dengan yang disebut Jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Itu napaktilah sejarah pelaksanaan ibadah haji. Termasuk juga pelaksanaan Idul Kurban. Sesungguhnya adalah bentuk pengorbanan napaktilah sejarah Nabi Ibrahim. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim. Pertama kali ibadah kurban itu diawali pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan Qabil dan Khabil putranya untuk berkorban, di antara 2 kurban itu mana yang diterima? Hanya 1 yang diterima oleh Allah. Dan dilanjutkan kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, pengorbanan yang dilakukan adalah ingin menyembelih putranya Ismail. Andai saja terjadi bahwa putra yang harus dikorbankan tidak diganti domba oleh Allah, mungkin barangkali bisa lebih sedikit yang berkorban. Berkorban hewan saja sekarang masih sedikit, apalagi kalau yang dikorbankan adalah manusia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima adalah yang terakhir. Ibadah yang kedua itu merupakan pertaubatan. Pertama, ibadah haji dari mulai kegiatan wukuf di Arafah yang kemarin adalah proses melakukan istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Maka orang yang dikatakan hajinya mabrur ketika sudah selesai ibadah haji, dia punya perbaikan dalam kehidupan dan perilaku. Ketika orang yang sedang berkorban pun sesama sungguhnya merupakan pertobatan. Kenapa? Karena menyembelih hewan bukan semata-mata adalah untuk memotong perintah-perintah kita, tapi menghilangkan nafsu-nafsu binatang, nafsu egois, nafsu serakah. Yang itu harus kita hilangkan setelah kita berkorban. Kalau kita berkorban, ingatkan ketika kita melihat hewan terpotong, hilangkan nafsu-nafsu binatang. Oleh karenanya dari 5 nilai tadi saya ingin menyimpulkan bahwa kedua ibadah tersebut sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pesan terakhir, jika kita tidak bisa berkorban atau memotong hewan, setidaknya secara bertahap hilangkan atau potong nafsu jelek kita yang ada pada diri kita. Hilangkan perilaku sombong kita. Hilangkan perilaku merasa paling benar kita. Hilangkan merasa paling pandai kita. Hilangkan perilaku kita merasa paling tahu. Hilangkan perilaku kita yang merasa paling kaya, merasa paling benar sendiri, merasa paling tinggi dan seterusnya. Karena itu sesungguhnya akan merusak pribadi kita sebagai umat Islam. Semoga di Idul Adha kali ini senantiasa kita dapat meningkatkan ketakwaan kita melalui banyak ibadah yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum minal hadisi wal qadimin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على شفيعنا وكريمنا ومخرجنا ومولانا محمد، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابه رسول الله اجمعين. امين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أن الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.